Belakangan ini kita dipertontonkan dengan banyaknya peristiwa yang membuat kita marah, sedih, kecewa, kesal, bahkan tak sedikit peristiwa yang membuat kita geram. Tapi begitulah situasi dan kondisi yang saat ini sedang terjadi. Sebetulnya apa sih yang membuat peristiwa tersebut terjadi? Kali ini kita akan merangkumnya ke dalam 4 poin peristiwa. Yang pertama itu adalah masalah tunjangan DPR yang naik sebesar 50 juta rupiah untuk tunjangan rumah. Di tengah krisis warga, masyarakat, driver yang setiap pagi bekerja 6 jam, 8 jam, hingga 12 jam hanya untuk membayar kontrakan. Bayangkan, wakil rakyat diberikan tunjangan sebesar 50 juta rupiah untuk hunian per bulannya. Kita bisa bayangkan di kota sekelas Jakarta pun 50 juta itu pasti sangat akan dapat hunian yang mewah gitu. Pasti bisa tinggal di klaster-klaster yang mewah atau apartemen-apartemen yang memiliki fasilitas yang lengkap. Apakah tidak sangat terjadi ketimpangan sosial dengan rakyat kita yang sangat sederhana, yang sangat susah, yang sangat tergopoh-gopoh hanya untuk membayar kontrakan? Bayangkan berapa banyak rakyat Indonesia yang tinggal di pinggir-pinggir rel kereta api, tapi malah sebagai wakil rakyat memiliki tunjangan yang sangat fantastis. Tentunya di situ warga masyarakat menimbulkan gelombang amarah dari masyarakat kelas menengah ke bawah, yang memang masyarakat Indonesia kan mayoritas banyak yang menengah ke bawah gitu. Ini merupakan ketidakadilan atau ketimpangan sosial yang dipertontonkan secara nyata dan dengan mata telanjang oleh pemerintah kita. Lalu selanjutnya peristiwa yang kedua adalah kematian yang menyulut Afan Kurniawan, seorang driver ojek online. Kami sebagai keluarga besar Gerak Publik mengucapkan bela sungkawa dan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas peristiwa tersebut, yang dimana banyak video yang beredar bahwa saudara Afan tersebut meninggal karena dilindas oleh mobil dari aparat kepolisian. Nah, di situ tentunya merupakan ketidakadilan yang nyata juga bisa kita lihat, karena sekarang itu zamannya dunia dalam genggaman. Kita bisa melihat banyak kejadian secara langsung melalui internet, dan kita bisa melihat juga secara nyata bahwa ternyata memang ada beberapa aparat yang berperilaku sangat beringas hingga dapat menghilangkan nyawa. Bayangkan jika ini terjadi kepada sanak saudara atau keluarga kalian, atau bahkan kalian sendiri sebagai warga masyarakat yang seharusnya memiliki hak asasi manusia yang dilindungi, tapi kalian nyawanya itu direnggut dan dilindas begitu saja. Tentunya sangat menyayat hati peristiwa tersebut, dan semoga tidak ada lagi peristiwa-peristiwa yang dapat merenggut nyawa kita semua. Lalu yang ketiga, peristiwa yang membuat rakyat semakin geram, masyarakat semakin kesal dan marah adalah blunder dari beberapa wakil rakyat yang malah mempertontonkan kehidupan hedonismenya dan juga berbicara tanpa perpikiran panjang lebih dahulu, yang dimana itu dapat membuat kontroversi di tengah-tengah masyarakat, seperti ada embel-embel kata tolol yang dilayangkan, yang ditujukan untuk masyarakat. Bagaimana masyarakat tidak tersinggung di tengah riuhnya dan ricuhnya keadaan negara kita saat ini, tapi sebagai wakil rakyat yang seharusnya menenangkan, memberi opsi solusi atau mencari bagaimana baiknya dari permasalahan ini, tapi malah membuat blunder dan membuat seolah-olah makin memanas. Tidak hanya itu, ketika ada pengumuman mengenai tunjangan yang ditambah atau dinaikkan, wakil rakyat malah senang dan menampakkan hal tersebut dengan berjoget-joget ketika rapat, dan itu sangat membuat rakyat marah dan juga kecewa, karena kita seharusnya berpegang pada Pancasila, yaitu kesejahteraan sosial, tapi malah mensejahterakan diri dan kepentingan golongannya sendiri. Yang selanjutnya lagi yang tidak kalah membuat publik tercengang adalah penjarahan ke rumah anggota DPRD. Sebenarnya penjarahan ini itu bukan solusi, tetapi ini adalah alarm tanda bahaya, yang dimana ketika publik tidak memiliki ruang dialog atau diskusi, mereka akan marah dan mereka akan berontak, karena mereka berpikir hanya dengan cara seperti itulah aspirasi atau tuntutan mereka akan didengar.
Lalu seharusnya dari empat poin yang sudah tadi kita bahas, apa sih solusi yang paling efektif? Menurut saya, wakil rakyat harus berani mundur dari jabatan, karena rakyat sudah memiliki kepercayaan yang sangat tipis terhadap wakil-wakil rakyat yang seharusnya mewakili kepentingan rakyat, tetapi malah memikirkan sekali lagi kepentingan golongan dan kepentingannya sendiri. Jangan takut kehilangan jabatan. Jika itu memang solusi terbaik, maka seharusnya dijadikan opsi agar kepercayaan rakyat kembali kepada wakil rakyat dan situasi di negara kita itu berangsur-angsur pulih dari keadaan demo dan anarkis yang saat ini sedang banyak sekali terjadi di beberapa wilayah. Seperti yang bisa kita lihat juga, pembakaran-pembakaran gedung DPRD, juga penjarahan-penjarahan ke fasilitas umum, tentunya sangat membuat kita prihatin terhadap peristiwa tersebut. Siapa sih gitu yang mau di negaranya ada kondisi yang sangat kacau, ada pembatasan pergerakan, ada pembatasan beraktivitas, juga ada imbasnya kepada ekonomi. Tentunya kita berharap semoga negeri ini semakin baik dan gejolak-gejolak yang ada itu segera dapat terhenti, dan juga kita sebagai rakyat itu diberikan hasil dari tuntutan yang sudah kita layangkan kepada pihak-pihak pemerintah. Sekian dari saya, terima kasih, bye.